Episode ke-376. Hanya keterampilan pedang ini masih belum cukup untuk mengalahkan kaisar manusia leluhur. Pertama, Kinmu menyarungkan pedangnya dan menatap Supreme Emperor Heaven yang diselimuti kegelapan. Cahaya pedang yang sebelumnya memenuhi langit perlahan menghilang. Di medan perang, api masih berkobar dan suara kayu terbakar terdengar di tengah keheningan. Bau daging hangus memenuhi udara. Sebelumnya, Kinmu telah meluapkan seluruh emosi dan perasaannya melalui pedang. Untuk pertama kalinya, dia berhasil mencapai tingkat pemahaman yang belum pernah dicapainya. Namun, dia masih jauh dari mampu menandingi kaisar manusia leluhur pertama. Meski begitu, tanpa tekanan dari kaisar manusia leluhur pertama dan pengalaman memasuki dunia gelap, Kinmu mungkin tidak akan pernah mampu mengambil langkah tersebut. Dia berhasil keluar dari bayang-bayang gambar pedang kepala desa dan keterampilan pisau jagal, lalu menemukan jalannya sendiri. Tusukan terakhir itu bukan sekadar penemuan sebuah keterampilan pedang. Kinmu juga telah menebas awan gelap yang selama ini menyelimuti hatinya. Sang Hua memandang punggung Kinmu. Pertarungan pemuda itu di atas altar pengorbanan meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya, terutama pada gerakan terakhir. Ketika Kinmu mengetuk titik di antara alisnya lalu menusukkan pedang. Dalam gerakan itu tersimpan semangat yang begitu besar hingga Sang Hua seolah melihat dunia berubah. Dia melihat reformasi yang mengguncang zaman. Orang-orang penuh ambisi yang berjuang di tengah kekacauan dan penderitaan, lalu bergerak maju mengikuti seseorang yang berani membuka jalan baru. Sebelumnya, keterampilan pedang Kinmu memiliki kelebihan masing-masing. Tetapi kerumitannya juga membuat semangat yang terkandung di dalamnya menjadi terpecah. Sword Trading Mountain Sandy Rivers sangat mengesankan. Pedang itu memiliki semangat seorang dewa surgawi yang berani maju tanpa rasa takut. Tetapi pada akhirnya hanya menggambarkan gunung dan sungai. Pedang pendiri Kaisar Lautan Darah dipenuhi niat membunuh dan kesombongan seorang ahli pedang. Namun, pedang yang memperingati para martir itu masih terikat pada masa lalu. Sementara itu, bencana Kaisar Tinggi dipenuhi kesedihan dan menggambarkan kehancuran era Kaisar Tinggi. Ketiga keterampilan tersebut memiliki keunggulan masing-masing, tetapi juga keterbatasannya. Dalam hal semangat, Sang Hua merasa semuanya masih berada di bawah gerakan terakhir Kinmu. Namun, jika berbicara mengenai kekuatan tempur, dia tidak mampu menentukan mana yang lebih unggul. Keterampilan pedang yang luar biasa. Sang Hua berdiri dan berjalan mendekati Kinmu. Apa nama keterampilan pedang itu? Pedang bencana. Kinmu menoleh kepadanya, lalu kembali memandang kejauhan. Tiba-tiba, angin kencang menerpa wajah mereka. Angin itu berubah menjadi seekor harimau yang gagah. Tubuhnya dipenuhi garis-garis hitam dan kuning yang indah. Bulu di telinganya bergerak mengikuti arah angin, membuatnya tampak semakin mengesankan. Keterampilan pedang yang luar biasa, benar-benar mengesankan. Harimau itu berjalan menaiki tangga batu altar pengorbanan. Ketika mencapai pertengahan tangga, keempat kakinya meninggalkan tanah. Tubuhnya berubah menjadi seorang dewa berkepala harimau yang kemudian berjalan mendekati Kinmu. Suaranya menggelegar. Mengapa disebut pedang bencana? Dewa harimau itu adalah tunggangan Saint Woodcutter yang dipanggil ke dunia ini bersama tuannya. Dia telah membawa Saint Woodcutter ke garis depan dan bertempur dengan gagah berani. Hati Kinmu sedikit tergerak. Jika Dewa Harimau telah kembali dari garis depan, berarti Saint Woodcutter kemungkinan besar telah menyelesaikan pertempuran melawan para dewa iblis di sana. Perubahan langit dan bumi adalah awal dari bencana besar, jawab Kinmu. Namun, perubahan itu tidak hanya disebabkan oleh bencana alam, invasi iblis surgawi, atau kematian akibat api dan banjir. Perubahan terbesar berasal dari perubahan pikiran manusia dan reformasi seni surgawi. Ketika seni berubah menjadi Great Dao, langit dan bumi juga akan berubah. Dewa Harimau mencibir, mengubah hati manusia, seni surgawi, hukum, dan jalan. Nada bicaramu benar-benar angkuh. Hanya dengan satu keterampilan pedang, apakah kau pikir kau mampu mengubah dunia, alam semesta, bahkan pikiran semua makhluk hidup? Dia menatap Kinmu dengan tajam. Keterampilan pedangmu memang luar biasa, tetapi ambisimu terlalu besar. Tatapan Kinmu menjadi semakin tegas. Jika hati manusia berubah,
Mereka tidak akan lagi takut kepada para dewa. Ketika manusia tidak takut kepada dewa, para dewa kehilangan kekuatan mereka. Saat itu, seni surgawi dapat diubah dengan bebas. Ketika seni berubah, hukum pun berubah. Ketika hukum berubah, jalan juga berubah. Dan ketika jalan berubah, langit serta bumi akan ikut berubah. Sangwa menatap Kinmu dengan heran. Pemuda itu berdiri di hadapan Dewa Harimau yang memiliki aura luar biasa, tetapi sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Kinmu mengangkat tangannya dan menunjuk medan perang yang dipenuhi kegelapan. Lihatlah, inilah bencana yang dilemparkan para dewa dan iblis kepada manusia. Mereka ingin manusia terus mengagumi, menghormati, menyembah, dan takut kepada mereka. Suaranya semakin bersemangat. Pedang bencanaku akan membuka bencana yang mengubah hati manusia. Dari perubahan hati itu, seni surgawi dan jalan juga akan berubah. Dan melalui perubahan tersebut, aku akan mengubah dunia. Sangwa tidak sepenuhnya memahami perkataannya, tetapi dia dapat merasakan semangat yang membara dalam hati Kinmu. Pemuda itu memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Semangatnya seolah dapat menular kepada siapapun yang mendengarnya. Dewa Harimau akhirnya tiba di kaki altar. Tubuhnya jauh lebih besar daripada Kinmu dan Sangwa, sehingga kehadirannya memberikan tekanan yang kuat. Namun, dia justru tersenyum. Aku tahu kau luar biasa. Aku memang tidak memahami semua perkataanmu, tetapi kata-katamu terdengar kuat. Dia mengusap kumisnya. Apa nama gerakan itu? Kinmu mengangkat kepala dan menjawab dengan serius. Keterampilan itu disebut bencana pembukaan. Dewa Harimau tertegun sejenak, membuka bencana untuk mengubah hati manusia, mengubah seni surgawi, dan mengubah jalan. Nama yang bagus. Sangwa pun mulai memahami maksud Kinmu. Pemuda dari dunia lain ini ingin membawa bencana kepada para dewa dan iblis yang selama ini membuat kehidupan manusia menderita. Keterampilan itu merupakan simbol dari jalan reformasi memperbaiki cara lama dan membuka jalan baru. Berapa banyak gerakan yang dimiliki pedang bencana? Tanya Dewa Harimau. Kinmu tersipu. Untuk saat ini hanya satu. Rasanya aku sudah menggunakan seluruh pengetahuan dan pemahamanku hanya untuk menciptakan gerakan ini. Itu memang wajar. Dengan usiamu, tidak mungkin kau mengumpulkan terlalu banyak pengalaman. Dewa Harimau tersenyum. Pada usia seperti ini, mampu menciptakan keterampilan pedang sendiri sudah sangat luar biasa. Aku diperintahkan tuanku untuk menjemputmu. Dia sedang bertarung dengan seseorang dan tiba-tiba memikirkanmu. Karena itu, dia ingin kau datang menemuinya. Kinmu terkejut. Sen Woodcutter ingin menemuiku? Dewa Harimau kembali ke bentuk aslinya. Benar, dia sedang bertarung dan membutuhkanmu. Naiklah ke punggungku. Jalan menuju tempatnya masih berbahaya karena banyak iblis berkeliaran. Kau tidak akan bisa sampai ke sana sendirian. Sen Woodcutter sedang bertarung dengan seseorang. Kinmu semakin bingung. Kalau dia sedang bertarung, untuk apa dia membutuhkanku? Meski demikian, dia tetap melompat ke punggung Dewa Harimau. Sangwa segera ikut naik. Ayahku juga berada di garis depan. Aku ingin mencarinya. Dewa Harimau kemudian berlari menuju garis depan. Kecepatannya sangat mengagumkan. Meskipun tubuhnya besar, tubuh itu tersusun dari otot yang ramping. Setiap langkahnya nyaris tidak menghasilkan suara. Kinmu menggenggam erat bulu di punggungnya. Dia jauh lebih cepat daripada naga kilin. Meskipun naga kilin telah menjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya, langkahnya tetap berat. Ketika berlari dengan kecepatan penuh, bahkan tanah dan bebatuan bisa hancur di bawah kakinya. Sangwa memandang malam yang gelap dengan cemas. Mereka telah meninggalkan medan perang dan bergerak melewati garis depan menuju Kotali, tempat para iblis berkemah. Banyak dewa iblis berkumpul di sana, termasuk iblis sejati Furiluo. Ketika Kotali diserang sebelumnya, Furiluo turun tangan secara langsung. Dengan teknik iblisnya, dia telah membantai banyak orang. Bahkan 2 dewa kaisar surgawi sejati tawas di tangannya. Dia adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Namun, Dewa Harimau tidak memperlambat langkah. Dia melompati barisan pasukan dan langsung menuju kota. Sangwa semakin gelisah. Dengan masuk begitu saja, bukankah mereka sedang mencari kematian? Untuk mengalihkan pikirannya, Kinmu tiba-tiba teringat sesuatu.
Bagaimana para praktisi seni surgawi di Supreme Emperor Heavy menentukan apakah seseorang memiliki bakat untuk menjadi dewa sejati? Tanyanya kepada Sangwa. Dan bagaimana kalian berkultivasi? Sangwa menekan kegelisahannya. Pertama-tama, kami melihat bakat. Seseorang dengan tubuh roh yang memiliki bakat seorang raja biasanya tidak akan memiliki bakat yang buruk. Jika dia memperoleh guru yang hebat, tubuh jasmaninya dapat mencapai tingkat dewa muda sejati. Dia berhenti sejenak. Selain itu, Supreme Emperor Heavy memiliki sebuah ujian yang disebut pagoda penindasan dewa. Mereka yang mampu keluar dari pagoda dianggap memiliki bakat seorang dewa sejati. Kinmu berkedip. Pagoda penindasan dewa. Apa itu? Sebelum Sangwa menjawab, suara dewa harimau terdengar dari depan. Pagoda penindasan dewa adalah harta peninggalan era pendiri kaisar. Fungsinya untuk menguji pencapaian tubuh jasmani. Dia terus berlari tanpa mengurangi kecepatannya. Namun, berhasil melewati pagoda tidak berarti seseorang benar-benar memiliki bakat seorang dewa sejati. Itu hanya membuktikan bahwa tubuh jasmaninya hampir mencapai tingkat dewa muda sejati. Di Supreme Emperor Heaven, mereka yang berhasil melewati pagoda penindasan dewa hanya sekitar separuh yang benar-benar memiliki bakat seorang dewa sejati. Menjadi dewa sejati bukan perkara sederhana. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi dewa sejati hanya dengan tekun mengolah teknik-teknik sejati? Sangwa semakin penasaran. Senior, kalau begitu, seperti apa sebenarnya bakat seorang dewa sejati? Dewa harimau menjawab, bakat seorang dewa sejati tidak hanya ditentukan oleh tubuh jasmani. Roh primordial yang terbagi menjadi roh dan jiwa juga harus memiliki kecakapan tersebut. Apakah embrio rohmu memiliki bakat seorang dewa sejati? Apakah jiwamu juga memilikinya? Selain roh primordial, masih ada kerangka pikiran. Namun, bahkan jika semuanya mencapai tingkat dewa, itu tetap belum cukup untuk menjadi dewa sejati. Masih ada seni surgawi dan jalan. Dia menoleh. Sedikit, para praktisi seni surgawi yang kalian anggap memiliki bakat seorang dewa sejati sebenarnya masih jauh dari menjadi dewa sejati. Dewa harimau berpikir sejenak. Misalnya, pemuda ini, dia menoleh kepada Kinmu. Siapa namamu? Kinmu. Kinmu segera menambahkan dengan bangga, aku adalah guru kultus Heavenly Saint. Dewa harimau mengernyit. Guru kultus Heavenly Saint. Tidak pernah mendengarnya. Ekspresi Kinmu langsung menjadi gelap. Sejak Heavenly Saint Call didirikan, semua orang telah mendengar tentang Saint Woodcutter, para leluhur, dan para guru kultus. Dia tidak menyangka bahkan tunggangan Saint Woodcutter tidak mengetahui keberadaannya. Dewa harimau tidak memperhatikan ekspresi Kinmu dan melanjutkan penjelasannya. Misalnya, Kinmu, kemampuannya memang tidak lemah. Namun, tubuh jasmaninya belum mencapai tingkat bakat seorang dewa sejati. Meski demikian, dengan kekuatannya, dia mampu bertarung melawan praktisi seni surgawi yang memiliki bakat seorang dewa sejati. Itu karena aku memiliki tubuh Tuan, Kinmu berkata dengan penuh semangat. Tubuh Tuan, aku juga belum pernah mendengarnya. Kinmu terdiam. Dewa harimau melanjutkan. Keterampilan pedangmu sudah hampir menyentuh tingkat Dao. Pemahamanmu terhadap jalan, keterampilan, dan seni surgawi telah mendekati standar bakat seorang dewa sejati. Namun, kerangka pikiranmu sedikit lebih lemah dan belum cukup kuat. Untuk roh primordial, sebaliknya, roh primordialmu sangat kuat. Di antara praktisi seni surgawi generasi sekarang, roh primordialmu dapat dianggap kelas 1. Dia melirik Kinmu. Itulah sebabnya kau memiliki kekuatan untuk bertarung melawan para ahli muda yang memiliki bakat seorang dewa sejati. Tiba-tiba, Dewa Harimau berhenti berbicara. Kita sudah sampai. Itu kota Le. Kinmu dan Sangwa melihat ke depan. Api membubung tinggi ke langit. Kota yang megah itu diselimuti cahaya merah dari kobaran api. Di atas tembok dan bangunan kota, berdiri banyak dewa iblis dan pasukan iblis. Sangwa memandang pemandangan tersebut dengan ketakutan. Namun, Dewa Harimau tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dia langsung melompat menuju kota. Yang lebih aneh lagi, tidak satu pun dewa iblis menghalangi mereka. Para iblis hanya menyaksikan Dewa Harimau membawa Kinmu dan Sangwa memasuki kota Li tanpa mengucapkan sepatah kata pun.